bersama saya di sini Nuzulia, seorang mahasiswa aktif jurusan Pendidikan Fisika Universitas Halil Kendari. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kalian asupan ilmu pengetahuan buat kalian yang lagi sedang boring-boringnya duduk di rumah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang kalor dan hukum pertama termodinamika. Pertama-tama kita harus mengetahui definisi dari termodinamika dan kalor. Termodinamika adalah salah satu cabang teori fisika yang membahas tentang hukum-hukum perpindahan panas dan perubahan dari panas menjadi energi lainnya. Istilah termodinamika diturunkan dari bahasa Yunani yang terdiri atas kata term yang artinya panas dan kedua yaitu dinamika yang artinya gaya. Cabang ilmu ini didasarkan pada dua prinsip dasar yang diperoleh dari hasil percobaan, tetapi sekarang dianggap sebagai suatu yang diterima kebenarannya dan sebaliknya tanpa meminta pembuktian. Dan ada 4 hukum dasar yang berlaku di dalam sistem termodinamika, yaitu hukum awal atau zero law termodinamika, kedua hukum pertama termodinamika, hukum kedua termodinamika, dan terakhir hukum ketiga termodinamika. Dan kita juga harus mengetahui apa itu kalor. Kalor disebut juga dengan panas. Didefinisikan sebagai energi yang mengalir atau berpindah atau masuk dan keluarnya sistem karena adanya perbedaan temperatur. Kalor berpindah dari sistem bertemperatur tinggi ke sistem bertemperatur rendah dan memiliki satuan menurut satuan internasional adalah joule. Ada 4 proses yang terjadi dalam termodinamika. Pertama, proses adiabatik, yaitu proses yang terjadi pada suatu sistem apabila selama berlangsungnya proses tidak ada panas atau kalor yang masuk maupun keluar dari sistem, atau Q sama dengan 0. Kedua, proses isobarik, yaitu proses yang berlangsung pada tekanan tetap. Dinamakan proses isobarik, yaitu bila volume gas bertambah, berarti gas melakukan usaha atau usaha gas positif, atau disebut dengan proses ekspansi. Dan jika volume gas berkurang, berarti pada gas dilakukan usaha atau usaha gas negatif yang disebut dengan proses kompresi. Kemudian ketiga, proses isoterm, yaitu proses yang dialami pada gas yang bersuhu tetap. Keempat, proses isobarik, yaitu proses yang dialami oleh gas di mana gas tidak mengalami perubahan volume atau volume tetap. Setelah kita mengetahui definisi dari termodinamika dan kalor, maka kita akan mempelajari tentang kesetaraan kerja dan kalor. Dalam termodinamika, untuk mengubah keadaan sistem tidak hanya dilakukan dengan cara melibatkan kerja pada sistem. Kita tinjau dari kasus-kasus berikut. Pada kasus pertama, dapat kita lihat pada gambar A, di mana sejumlah fluida mengalami pemuaian adiabatik dalam suatu kombinasi silinder piston yang tergandeng dengan lingkungan melalui benda tergantung. Sehingga ketika pemuaian terjadi akan mengakibatkan benda terangkat, sedangkan fluidanya selalu mendekati kesetimbangan atau kerja adiabatik. Pada kasus kedua dapat dilihat pada gambar B, di mana sejumlah cairan yang dalam kesetimbangan dengan uapnya melalui dinding diatermal bersentuhan dengan suatu pembakar bunsen dan mengalami penguapan disertai dengan kenaikan temperatur dan tekanan tanpa adanya kerja. Hal ini disebut dengan aliran kalor tanpa kerja. Dan pada kasus ketiga dapat dilihat pada gambar C, di mana sejumlah fluida dimuaikan ketika bersentuhan dengan pembakar bunsen. Hal ini disebut dengan kerja dan kalor. Kita lanjut membahas tentang kerja adiabatik dan energi internal, di mana dalam sistem tertutup akan terjadi kerja adiabatik, yaitu jika dalam suatu sistem kosong diubah dari keadaan awal ke keadaan akhir hanya secara adiabatik, maka kerja yang dilakukan sama besar untuk semua lintasan yang menghubungkan keadaan tersebut. Tetapi, bila dalam suatu sistem berkuantitas hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir tanpa memperhatikan proses pencapaian keadaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat fungsi koordinat ruang dari benda tersebut, yang apabila harga akhirnya dikurangi dengan harga awalnya sama dengan kerja yang dilakukan.
Fungsi itu dikenal dengan fungsi energi potensial atau energi internal yang dilambangkan dengan U. Kemudian kita masuk pada pembahasan perumusan materi hukum pertama termodinamika. Dalam perumusan matematis, hukum pertama termodinamika mencoba menjelaskan tentang definisi kalor sebagai energi dalam perpindahan yang ditimbulkan oleh perbedaan temperatur. Adapun bunyi hukum termodinamika pertama yaitu kenaikan energi internal U dari suatu sistem termodinamika sebanding dengan jumlah energi panas Q yang ditambahkan ke dalam sistem dikurangi dengan kerja W yang dilakukan oleh sistem terhadap lingkungannya. Secara matematis, hukum pertama termodinamika dapat dituliskan Q sama dengan energi akhir dikurang dengan energi awal dikurang dengan W, atau Q tambah W sama dengan energi akhir dikurang dengan energi awal. Terjadi jika Q bernilai positif jika energi masuk ke dalam sistem, dan Q bernilai negatif jika energi keluar dari sistem. Dan W bernilai positif jika sistem memerlukan usaha, dan W bernilai negatif jika sistem melakukan usaha. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bentuk diferensial hukum pertama termodinamika. Proses infinitesimal adalah suatu proses yang menyangkut perubahan infinitesimal dari koordinat termodinamik. Maka, hukum pertama termodinamika dalam proses tersebut yaitu delta U sama dengan delta Q ditambah dengan delta W. Untuk proses kuasi-statik infinitesimal sistem hidrostatik, hukum 1 menjadi delta U sama dengan delta Q dikurang dengan P delta F. Sistem yang mengalami perubahan volume akan melakukan kerja, dan sistem yang mengalami perubahan temperatur akan mengalami perubahan energi internal. Jadi, kalor yang diberikan kepada sistem akan menyebabkan sistem melakukan kerja dan mengalami perubahan energi dalam. Prinsip ini dikenal dengan hukum kekekalan energi dalam termodinamika. Dan terakhir, kita akan membahas tentang persamaan untuk sistem hidrostatik. Hukum 1 termodinamika untuk sistem hidrostatik adalah delta Q sama dengan delta U ditambah dengan P dikali dengan delta V. Untuk U fungsi T dan V didapat dari delta U sama dengan do U per do T dengan keadaan V tetap dikali dengan delta T ditambah dengan do U per do V dengan keadaan T dikali dengan delta V. Sehingga hukum 1 dapat ditulis sebagai delta Q sama dengan do U per do T dengan V tetap dikali dengan delta T ditambah dengan do U per do T dengan keadaan T tetap ditambah dengan P dikali dengan delta V. Sehingga diperoleh delta Q per delta T sama dengan do U per do T ditambah dengan do U per do V dengan keadaan tetap ditambah dengan P dengan keadaan V tetap dikali dengan delta V per delta T. Ya, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila ada salah-salah kata, itu berasal dari saya, dan yang benar itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih telah menonton.